Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Abdullah Akbar, NIM A1B0180110. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara praktikum dasar-dasar oceanografi acara 1, yaitu tentang salinitas. Salinitas sendiri merupakan kadar garam terlarut yang berada di suatu perairan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui pengertian dari salinitas, yang kedua menjelaskan cara faktor yang penentu salinitas perairan, yang ketiga adalah cara menggunakan refraktometer dan cara membersihkannya. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada tisu, jarum suntik untuk, kemudian pen refraktometer, air sampel, kodes. Sini saya akan menjelaskan cara menggunakan pen refraktometer. Itu pertama bersihkan dulu. Kemudian dikalibrasi menggunakan air aqueduct. Tutup dan dilihat skalanya. Jika skala menunjukkan angka 0 berarti sudah dikalibrasi. Kemudian cara menggunakan cara menentukan salinitas air sampel. Menggunakan air sampel, untuk kita lihat caranya seperti mengukur kalibrasi tadi, dan yang didapat ukuran skala salinitas pada perairan air sampel tadi yaitu 30 ppm. Jadi sekian dari saya, Gibran Abdullah Akbar, A1B0180110. Assalamualaikum Obor. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan acara 2 praktikum DOC, yaitu temperatur. Langsung aja yuk kita bahas, let's go. Tujuan dari praktikum acara 2 yaitu mampu menjelaskan pengertian dari temperatur, mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi temperatur di perairan, serta mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur temperatur yang benar di perairan. Apa yang dimaksud dengan temperatur? Temperatur atau suhu merupakan ukuran tingkat atau derajat panas dari suatu benda. Suhu merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan organisme di perairan. Suhu dalam badan perairan dipengaruhi oleh musim, lintang, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, aliran, serta kedalaman air.
Temperatur sangat berpengaruh terhadap kelarutan gas di dalam perairan. Penurunan suhu akan menyebabkan peningkatan kelarutan gas di dalam air dan sebaliknya. Apabila terjadi kenaikan suhu, maka kelarutan gas dalam air akan berkurang. Lalu, bagaimana cara mengukur temperatur yang baik dan benar itu? Alat dan bahan yang digunakan yaitu termometer air raksa, air sampel, dan tali rafia. Kedua ujung termometer diikat menggunakan tali rafia yang telah disediakan. Pemberian tali rafia pada termometer air raksa yaitu digunakan sebagai pegangan. Lakukan pengukuran suhu air menggunakan termometer air raksa. Masukkan termometer ke dalam wadah berisi air sampel, kemudian amati perubahan suhunya sekitar 3-5 menit hingga skalanya stabil. Lakukan pengukuran suhu secara cermat, kemudian catat hasilnya. Ketika sudah selesai, termometer bisa diangkat. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menerangkan acara 3, yaitu tentang miniatur gelombang. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lifur Rahman, NIM 17041. Langsung saja. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu styrofoam, kemudian akuarium, kemudian penggaris atau alat, ya sudah ada. Kemudian tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari gelombang. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi gelombang ini. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh angin terhadap tipe gelombang. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur miniatur gelombang yang benar. Kemudian ke metode yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Kemudian persiapan akuarium dengan dimensi 40 x 20 x 20, yaitu panjang 40, tinggi 20, dan lebar 20. Namun yang kita gunakan di sini yaitu akuarium dengan ukuran lebar 20, tinggi 20, dan panjang 80 cm. Jadi kita harus mengimprovisasi bagaimana akuarium ini dapat digunakan untuk praktikum ini. Kemudian isi akuarium dengan air kurang lebih 9 liter. Namun karena 9 liter ini untuk ukuran 40 cm, maka kita harus mengisinya hingga setinggi 15 cm. Mari kita isi. Kita isi dengan kurang lebih ketinggian 15 cm.
sudah pas. Ya. Setelah metode yaitu jalannya percobaan. Berikan gaya tekan menggunakan styrofoam dengan gaya tekan setengah dari ketinggian perairan. Terus apa nih? Ya, sudah cukup sekian dari praktikum Asara 3. Terima kasih. Mohon maaf apabila backgroundnya nggak jelas kayak gini terus berantakan, saya sudah sangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid and I Damn! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alif Nur Rahman dengan NIM A1B 018041. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar-dasar oceanografi yang acara 4 yang berjudul densitas. Ya, langsung saja kita akan ke yang pertama alat dan bahan. Yang pertama adalah akuarium. Ya, akuarium, kemudian termometer air raksa. Di sini kita menggunakan alat peraga berupa ballpoint. Kemudian air di dalam gayung, kemudian garam, kemudian ember, kita menggunakan ini, dan kemudian adalah zat pewarna, timbangan, gayung, dan di sini memerlukan es batu. Ya, lanjut ke tujuan dari dilaksanakan praktikum ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian densitas, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi densitas perairan, dan bagaimana cara mengukur densitas, salinitas, dan densitas temperatur yang benar. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan bagaimana pencampuran air dengan densitas yang berbeda. Ya, kita lanjut ke bagian metode. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama adalah persiapkan akuarium dan air tawar dengan volume tertentu. Ini akuariumnya sudah berisi air tawar ya. Kemudian timbang garam sesuai dengan salinitas yang telah ditentukan. Dan di sini saya sudah menimbang garam tadi sebanyak 20 ppt kalau dihitung ya. 20 ppt di sini saya campurkan dengan air tawar. Untuk yang di metode A bagian 3 yaitu siapkan air tawar dan air bersalinitas tertentu. Dan siapkan air es. Dan di sini saya sudah menyiapkan air salinitasnya dan ini adalah air tawarnya. Kemudian langsung ke jalannya percobaan. Masukkan air tawar dengan volume tertentu ke dalam akuarium. Timbang garam dengan berat tertentu dan kemudian masukkan pada wadah yang telah ditentukan. Aduk hingga rata agar larut untuk salinitas yang telah ditentukan dan diberi warna. Ya, baik, langsung kita memberikan warna saja. Paus. Ya, dan kemudian ini adalah jalannya percobaan. Yang pertama masukkan air tawar dengan volume tertentu ke dalam akuarium sudah ya. Kemudian timbang garam dengan berat tertentu dan dimasukkan pada wadah dengan volume yang telah ditentukan. Dan di sini saya sudah terlihat ya menimbang kurang lebih 20 ppt di dalam wadah ini. Kemudian tuangkan air kemudian masukkan pewarna ke dalam air, aduk hingga rata agar larut untuk mendapatkan salinitas yang telah ditentukan dan diberi pewarna. Ya, langsung saja kita memberi pewarna.
Yang pertama di warna ini kita akan memberikan warna biru dan di sini warna merah. Ya, airnya sudah sedikit berwarna biru. Kemudian tuangkan air. Kemudian yang di sini kita berikan warna merah. Kita aduk hingga larut. Ya, setelah diaduk, kita campurkan ya. Ini yang salinitas tinggi dengan warna merah, dan ini adalah yang air tawar dengan warna biru. Mari kita coba campurkan. Maju tak? Ya, sangat terlihat ya bahwa yang merah berada di dasar perairan dengan salinitas tinggi, salinitas 20 ppt itu berada di dasar perairan, sedangkan warna biru tetap mendominasi. Namun yang warna merah ini tidak mendominasi dan berada di dasar perairan saja. Ya, ini adalah percobaan yang pertama yang dengan menggunakan salinitas tinggi, densitas dengan menggunakan salinitas tinggi. Selanjutnya adalah percobaan densitas dengan menggunakan air bersuhu dingin. Ya, kita kembali lagi dengan cara 4 dan densitas. Kalau sebelumnya kita melakukan uji coba dengan densitas berupa salinitas, dan sekarang adalah kita akan mencoba densitas berupa dengan menggunakan suhu. Ya, kemudian suhu atau temperatur. Mari kita langsung uji coba. Di dalam akuarium ini sudah terdapat dengan air bersuhu normal, dan kemudian di dalam sini adalah pewarna yang sudah dicampur dengan garam, dan kemudian dengan diberikan sedikit air es. Ya, mari kita langsung saja melakukan uji coba. Ya, dapat dilihat bahwa air dengan temperatur tinggi, temperatur rendah atau dingin berada di dasar akuarium, sedangkan air berwarna biru dengan temperatur cukup tinggi atau temperatur normal itu berada di permukaan, atau keduanya tidak mencampur ya. Dapat terlihat, sehingga di sini dapat dijelaskan bahwa densitas dengan temperatur itu apabila temperatur tersebut rendah, itu densitasnya akan berada di dasar perairan, sedangkan densitas dengan temperatur tinggi atau normal itu berada di atas permukaan atau di permukaan air. Ini yang suhu normal, sedangkan yang suhu rendah itu berada di dasar akuarium. Sekian dari praktikum acara 4, praktikum dasar-dasar oceanografi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue habis dari Indomaret dan lo harus lihat
di jendela. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lukman Hakim dari kelompok 1 akan menyampaikan acara praktikum DOC acara yang kelima, yaitu tentang cahaya dan kekeruhan. Di sini tujuan diadakannya acara 5 ini adalah untuk mahasiswa dapat menjelaskan pengertian cahaya dan kekeruhan, kemudian menjelaskan faktor yang mempengaruhi kesadaran di perairan, terus bagaimana pengaruh cahaya dan kekeruhan terhadap organisme perairan. Keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara mengukur cahaya dan kekeruhan yang benar. Jadi langsung aja ke metodenya. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Ini ada akuarium dan karena terlalu besar jadi saya sekat, hingga di sini ada airnya yaitu 8 liter. Terus timbang sedimennya di sini memakai tepung dengan dosis 5. Di sini jadi ada air 8 liter. Jadi berarti membutuhkan tepung sebanyak 40 gram. Saya langsung aja timbang tepungnya. Kita dulu. Oke. Dah. 40 gram tepung. Ya, sudah 40 gram tepungnya. Dicampur di air. Jangan lupa untuk dihomogenkan. Sekarang siapkan senter di sini dan ukur cahaya yang masuk. Ya. Senter cahaya masuk sampai cahaya masuk sampai di sini terlihat sampai 21 cm. Selanjutnya ditambah sini sudah terlihat ya cahaya semakin pendek yang dapat masuk. Sini kita ukur lagi. Cahaya cuma sampai sini ke 11 cm ya. Di angka 11 cm. Terus nambah lagi 15 dosis 15 gram per liter. Timbang lagi. Masukkan lagi. Jangan lupa dihomogenkan. Makin pendek di sini yang dapat masuk.
dan kita ukur lagi. Sekarang cahayanya cuma sampai di angka sekitar 7 cm. Di sini dapat kita buktikan dengan jelas walaupun tidak ada angka bahwa semakin keruh airnya, cahaya akan semakin sulit untuk masuk ke dalam perairan tersebut karena terhalang oleh partikel-partikel tadi yang ada di air. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan tempat maupun ucapan saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's crazy, I get 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 Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu.